3FM menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali sebuah kajian ilmiah yang kami pancat luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan angkat sebuah kajian dengan tema yang sangat penting dan tentu saja sangat menarik, yakni tema agama itu nasihat. Saudaraku seiman dan seakidah, tentu saja Anda dapat menyimak kajian ini dan Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6542. Mohon maaf, di 0218236543. Dan Anda juga dapat menggunakan nomor yang sama untuk line telepon. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa mengangkat tema agama adalah nasihat. Apa arti dari nasihat? Makna nasihat adalah badlun nushi lil ghair, memberi nusah kepada orang lain atau pihak lain. Apa itu nusah? Makna nusah adalah anna syakhsa yuhibbu li akhihi al-khair wa yad'uhu ilaih wa yubayyinuhu lahu wa yuraggibu fihi. Makna nusah adalah seseorang menginginkan kebaikan bagi saudaranya, mengajak kebaikan, mengajak saudaranya untuk melakukan kebaikan itu, menjelaskan kebaikan, serta memberikan motivasi, targhib, memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan tersebut. Ini makna an-nusah. Sehingga makna nasihat adalah memberikan, melakukan kebaikan yang disukai dan dicintai oleh pihak yang diberi nasihat. Jadi maknanya berbeda dengan nasihat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia.
Kalau bahasa Indonesia, nasihat difahami sebagai wejangan, pepatah. Itu salah satu bentuk nasihat. Tapi nasihat jauh lebih umum daripada itu, yaitu melakukan kebaikan yang disukai oleh pihak yang diberi nasihat. Itulah makna dari nasihat. Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. 3 kali beliau menyatakan. Kalau sebuah kalimat diulang 3 kali, menunjukkan takkid, alias penekanan, alias memberikan kesungguh-sungguhan. Agama ini benar-benar nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa, wahai Rasulullah? Lalu dijawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi 5 pihak. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitabnya. Ketiga, bagi Rasulnya. Keempat, bagi imam-imam kaum muslimin. Dan terakhir, bagi umumnya kaum muslimin. Jadi agama adalah nasihat bagi 5 pihak yang disebutkan tadi. Lalu apakah yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah? Makna nasihat bagi Allah adalah melakukan kebaikan yang Allah cintai. Melakukan kebaikan walaupun dengan niat melakukan kebaikan kepada Allah, tapi caranya tidak Allah syariatkan, ditolak. Allah benci, Allah murka. Seperti sholat subuh 2 rakaat, kita tambah jadi 3 atau 4 rakaat. Rakaat ketiga keempatnya berupa kebaikan. Isinya apa? Isinya bacaan Fatihah, bacaan surat, ruku, sujud. Itu semua kebaikan, nggak ada keburukan. Tapi boleh nggak kita lakukan? Nggak boleh. Kenapa? Karena menyimpang dari syariat yang Allah tetapkan. Harusnya 2 rakaat, ini 3 atau 4 rakaat. Jadi agama ini adalah nasihat bagi Allah. Maknanya agama ini merupakan amalan yang berbentuk kebaikan yang kita lakukan kepada Allah yang Allah cintai. Lalu apa saja bentuk-bentuk nasihat bagi Allah Azza wa Jalla? Berkata para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, wan nasihatu lillahi azza wa jalla takunu bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ta'ambudu lahu mahabbatan wa ta'ziman lianna Allah azza wa jalla yata'abbadu lahu al-'abdu mahabbatan fayaqumu bi awamirihi talaban lil wusuli ila mahabbatihi azza wa jalla wa ta'ziman fayantahi inda maharimihi khaufan minhu subhanahu wa ta'ala. Nasihat kepada Allah dalam bentuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah hubban wa ta'ziman. Ibadahnya itu dilandasi oleh 2, karena cinta kepada Allah dan karena mengagungkan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla
harus disembah, diibadati oleh hamba atas dasar cinta kepada Allah. Lalu dia melaksanakan semua perintahnya agar dia bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, sekaligus mengagungkan Allah dalam bentuk dia berdiam diri, menahan diri dari semua yang Allah haramkan, yang Allah larang, yang Allah benci, karena takut terhadap murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Inilah bentuk nasihat kepada Allah yang pertama, yaitu ikhlas dalam seluruh ibadah, amalan, dan semua perilaku kebaikan. Kedua, wa minan nasihati lillah ayyakuna al-insanu daiman dzakiran li rabbih biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Amma al-qalbu fa innahu la hududa li dhikrih wal insan yastati'u an yadhkura Allah biqalbihi ala kulli hal wa fi kulli ma yasha wa fi kulli ma yasma'. Kedua, termasuk nasihat bagi Allah adalah seseorang hamba selalu berzikir kepada Allah dengan 3 unsur yang dimilikinya. 3 unsur itu apa? Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Hatinya berzikir, makna berzikir dengan hati adalah mengingat Allah dengan hatinya atau mengingat kekuasaan Allah. Ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, ingat kiamat, ingat alam kubur, ingat bagaimana cara Allah menciptakan langit bumi dan mengaturnya. Itu hati, walaupun bibirnya diam. Zikir dengan hati ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, walaupun di WC. Ketika kita duduk atau jongkok di WC, selama ngedennya ingat akhirat, boleh? Boleh. Ingat surga, ingat neraka, boleh? Boleh. Mendengar kajian, boleh sambil di WC? Boleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah saking sangat efisiennya di dalam memanfaatkan waktu untuk nambah ilmu, sampai-sampai kalau mau ke WC itu nyuruh muridnya berdiri di luar WC membacakan kitab dengan keras, terdengar oleh beliau di dalam WC. Jadi ketika di dalam WC-nya masih mendengar penjelasan ilmu. Itu zikir, itu zikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi orang yang menggunakan akalnya. Itu orang selalu berzikir dalam setiap keadaan, dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi hati ini bisa berzikir kapanpun, termasuk di WC, termasuk di WC. Yang terlarang zikir di WC, zikir dengan lisan. Sambil ngadan, sambil subhanallah, itu yang tidak boleh. Karena lafaz zikir sesuatu yang agung, maka keagungan zikir tersebut tidak boleh dibawa ke sebuah tempat atau momen yang dianggap hina secara uruf atau kotor secara uruf.
Makanya sampai-sampai ruku dan sujud, momen ketika kita menghinakan diri, Quran yang agung jangan dibawa ke sana. Jangan baca Al-Quran ketika ruku dan sujud, dilarang oleh Allah. Nuhitu an aqra al-Quran fir ruku'i was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Maksudnya membaca Qurannya secara lisan, zikirnya lisan nggak boleh di WC. Jadi terus berzikir dengan hati, juga sebanyak mungkin, sesering mungkin dengan lisan dan dengan anggota badan. Bagaimana zikir dengan anggota badan? Zikrul ainain bil buka min khasyatillah. Wa dzikrul udhunain bil isgha wa dzikrul yad bil i'ta wa dzikrul rijlain bil masyi ila amakinil khairiyah. Zikir dengan kedua mata adalah menangis karena takut kepada Allah. Zikirnya dua telinga adalah mendengar pedaran ilmu, mendengar bacaan Al-Quran. Zikirnya kedua tangan memberi, baik memberi dalam bentuk sesuatu yang real, yang nyata, uang, makanan, barang, atau memberi pertolongan, memberikan tenaganya untuk menolong, membantu orang lain. Dan zikir kedua kaki kita dengan berjalan ke tempat-tempat yang baik, berjalan ke masjid untuk sholat, berjalan ke madrasah, ke pondok pesantren, ke tempat-tempat yang dipedar ilmu di sana. Itu zikir dengan kaki. Jadi ketika kita berangkat dari rumah melangkah ke sini, kaki kita berzikir. Karena mau ke masjid untuk thalabul ilmi, untuk sholat asar, untuk thalabul ilmi, nanti di akhir dengan sholat maghrib lagi berjamaah, langkah kaki kita zikir. Selama di sholatnya berzikir dengan hati, dengan fikiran, dengan lisan, dengan anggota badan, ruku kita, sujud kita, ini zikir. Ketika ngaji sekarang, kita berzikir dengan kedua telinga, isgha, memasang telinga untuk mendengarkan. Jadi berzikir kepada Allah dengan tiga potensi yang kita miliki, termasuk di antara bentuk nasihat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang sekarang sedang kita lakukan ini adalah nasihat yang kita berikan kepada Allah. Nasihatnya bukan wejangan, memberikan wejangan kepada Allah, tapi melakukan kebaikan kepada Allah dengan bentuk kebaikan yang Allah cintai, yang Allah sukai. Inilah bentuk nasihat yang kedua. Bentuk nasihat yang ketiga adalah wa minan nasihati lillahi azza wa jalla an takuna ghiratuhu lillah fayugharu lillahi azza wa jalla idan tuhikat maharimuhu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha. فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه أبدا مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاما مما ينتهك حرمات الله تعالى. Ketiga, termasuk bentuk nasihat kepada Allah adalah memiliki ghirah kepada Allah Azza wa Jalla, memiliki kecemburuan kepada Allah dan agamanya. Cemburu, marah bila ada aturan Allah yang dilanggar, perintah Allah yang diabaikan, sebagaimana
Nabi SAW bersikap demikian. Kalau beliau hak-haknya dilanggar, hak pribadinya dihina, diejek, dibuli, direndahkan, beliau tidak pernah dendam. Kata Aisyah radhiyallahu an, karena Rasul SAW la yantaqimu li nafsih. Beliau itu tidak pernah dendam pribadi. Kalau pribadinya dihina, diejek, nggak masalah. Tapi kalau yang direndahkan adalah aturan Allah, perintah Allahnya diabaikan, larangan Allahnya dilanggar, beliau membalas karena Allah Azza wa Jalla paling keras dalam hal tersebut. Walaupun yang berbuat itu sahabat dekatnya. Pernah kan ada seorang sahabat terlihat memakai cincin emas di jarinya. Melihat itu Nabi SAW marah, kemudian beliau mencabut si itu sambil membantingnya ke tanah sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian menyimpan api neraka, memakaikan api neraka di tangannya, sampai dibanting begitu. Melihat begitu, para sahabat merasa kasihan ke sahabat ini. Sampai menyatakan, khudhu wantafi bihi. Ambil lagi itu cincin, manfaatkan, jual, jangan dipakai lagi. Apa kata orang ini? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul SAW. Karena ini peraturan dari Allah, aturan dari Allah, larangan Allah dilanggar seperti itu. Maka Nabi SAW bertindak. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla Maha pencemburu melebihi kecemburuan manusia. Suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menyatakan, kalau aku melihat ada seorang lelaki yang ngobrol dengan istriku berdua-dua, aku akan penggal lehernya dengan bagian lawan dari tajam apa? Bagian tumpul dari pedangku ini. Kalau dipukul lehernya dengan bagian tumpul, mati apa tidak? Mati, coba aja. Cuma tidak langsung. Kalau dengan bagian tajamnya bisa copot, putus, nggak terasa. Ya, mirin. Ya kerasa, tapi langsung mati. Tapi dengan bagian tumpul tidak akan putus, tapi patah. Nggak langsung mati mungkin. Menderita dulu beberapa lama, akhirnya mati juga. Kalau aku melihat istriku berdua-dua ngobrol dengan seorang lelaki, aku penggal lehernya dengan bagian tumpul dari pedangku. Kenapa cemburu? Apa kata Nabi SAW? Atajabuna min ghirati Sa'ad, fa wallahi ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni. Kalian takjubkah dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah adalah apabila melihat larangannya dilanggar, Allah murka, Allah marah. Karena itulah maka wajib kita pun memiliki kecemburuan seperti kepada Allah. Apabila ada aturan Allah yang dilanggar, maka muncul ghirah kita, kecemburuan kita terhadap hal itu. Dan ini bagian dari nasihat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ketiga. Keempat, wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ayyadhuba an dinillahi ta'ala alladhi syara'ahu li ibadihi fayubtilu kaidal kaidin
wa yaruddu 'alal mulhidin alladziina yu'riduna ad-dina ka'annahu quyud. Di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah membela agama Allah yang merupakan syariat Allah bagi hamba-hambanya. Dibongkar tuh kebatilan hujjah orang-orang yang batil, membantah orang-orang yang menebar syubhat, atau membantah argumentasi orang-orang yang menyalahkan, menyudutkan agama ini dalam pandangan manusia. Kita tidak boleh diam saja, wajib kita bantah. Sebagaimana Al-Quran banyak tuh ayat-ayat yang berisi bantahan kepada ahlul kitab, kepada Yahudi, kepada macam-macam. Karena orang-orang kafir sering memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis, tapi bukan untuk diimani, untuk dicari kelemahannya. Begitu mereka temukan yang menurut mereka salah, yang salah bukan ayat, tapi interpretasi mereka, penafsiran mereka, pemahaman mereka tentang ayat ini. Belasan tahun yang lalu saya pernah melihat video seorang pendeta membahas surah Al-Fatihah dengan pemahamannya sendiri. Yang pertama pasti ada sentimen keyakinan, kedua ya pasti bodoh tentang Al-Quran. Dia menyatakan orang Islam tuh gimana pikirannya ya, nabinya yang sesat diikuti katanya. Loh kok bisa? Itu nabinya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini masih minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti masih bengkok tuh jalan hidupnya, kan gitu. Masih sesat tuh. Diikuti lagi. Kan gitu ya? Mungkin di antara hadirin pernah ada yang dengar video tersebut. Ayatnya benar, ayatnya ya pasti benar, ihdinas siratal mustaqim. Dan itu kita baca sehari minimal 17 kali sehari semalam dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Oleh si pendeta itu difahami, oh berarti jalan hidupnya belum lurus, masih sesat. Kesalahan fatal. Dia memahami dengan ro'yu yang sangat dangkal. Padahal makna ihdinas siratal mustaqim dalam pemahaman kita, kaidah bahasa Arab, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang dibeberkan oleh para ulama, makna ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maknanya adalah ini dalam. Apa saja dalam itu? Pertama, tunjukkan atau beri hidayah, maknanya beri ilmu informasi tentang agama ini. Siratal mustaqim itu agama Islam. Nabi SAW menyatakan, amma siratul mustaqim huwal Islam. Adapun siratal mustaqim ini adalah Islam. Islam itu siratal mustaqim. Beri kami hidayah, beri kami petunjuk ke jalan yang lurus, maknanya beri kami ilmu-ilmu yang lengkap, yang mendalam tentang Islam. Ini yang pertama. Kedua, beri hidayah taufik. Karena kadang ada orang ilmunya sudah tahu, hidayahnya belum dapat. Semangat motivasi untuk mengamalkan belum ada, walaupun ilmunya dah tahu. Kita kan banyak begitunya. Kita tahu nggak keutamaan tahajud di sepertiga akhir malam? Tahu? Tahu, tapi kami tahu. Tahu tuh hidayah irsyad sudah kita dapat. Tapi apa kita tahajud? Tidak. Ada yang tahajud, ada yang tidak. Hidayah taufik belum dapat tuh. Umat Islam tahu nggak
Sholat yang 5 waktu itu wajib. Dosa kalau enggak. Tahu semua umat Islam. Apakah semua umat Islam sholat yang 5 waktu? Tidak. Belum dapat hidayah taufik. Umat Islam tahu nggak berjamaah sholat 5 waktu di masjid itu wajib? Memang ikhtilaf, ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang menyatakan wajib. Minimal sunnah muakkad juga itu sudah sesuatu bingit gitu ya. Tahu semuanya. Tapi apakah semua berjamaah di awal waktu? Banyaknya tidak. Ilmunya tahu, hidayah belum dapat. Ihdinas siratal mustaqim maknanya beri kami hidayah untuk mengamalkan Islam yang sudah kami tahu ini. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, kalau kita sudah ada di atas Islam, di atas siratal mustaqim, masih minta, ya Allah tunjukkan kami ke siratal mustaqim, maknanya istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Jadi kalau seseorang sudah berada di suatu keadaan, minta, ya Allah tunjukkan saya ke keadaan itu, maknanya tetapkan, istiqomahkan saya di sana. Ada ayat dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman, kan sudah berimannya. Oh, ayat begitu kan sudah beriman, kenapa disuruh beriman lagi? Maknanya ada dua. Istiqomahlah kamu di atas keimananmu. Makna kedua, tingkatkan kualitas keimananmu. Hei orang-orang yang beriman, beriman kamu, maknanya tetaplah istiqomah atau tambah keimananmu. Kita melihat ada orang kaya, uangnya banyak, lalu kita katakan, jadilah kamu orang kaya. Kan sudah kaya, apa maknanya? Pertahankan kekayaanmu, kalau enggak, tambah. Jadi, orang sudah berada di atas siratal mustaqim seperti Nabi, para sahabat, para sholihin, para ulama itu sudah ada di atas siratal mustaqim. Lalu masihkah perlu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Iya perlu. Dengan mana apa? Istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim, atau tambah kualitas amalan saya di atas siratal mustaqim. Gitu tuh. Masuk akal apa tidak? Ya masuk akal. Ilustrasinya begini. Kalau orang masih belajar, apakah orang yang belajar itu menunjukkan dia masih bodoh? Kamu mau masih bodohnya? Tuh masih belajar? Enggak. Coba lihat orang sudah lulus S1, berarti pinter tuh, sudah teruji. Makanya dapat gelar S1. Dia sudah mulai perjuangan yang banyak, sudah kuliah, bikin paper, bikin karya tulis, KKN, terus sidang gitu kan. Lulus semua. Pinter tuh. Lalu lanjut ke S2. Ya, kamu masih belajar berarti bodoh. Apa begitu? Enggak. Kalau orang masih belajar bukan berarti bodoh. Dia sudah pinter, tapi minimal mempertahankan ilmunya yang ada. Maksimalnya nambah. Beres S2, S3. Beres S3 terus bikin karya tulis penelitian, dapat gelar profesor, dapat gelar APU, selevel profesor, kayak gitu kan. Orang yang belajar belum tentu dia bodoh. Sama dengan orang bekerja, apa yang dia cari dengan bekerja? Uang. Oh, kau masih miskin ya? Tuh masih dicari uang tuh. Kalau banyak uang mah nggak akan dicari, kan gitu. Apa begitu logikanya? Enggak. Orang yang sudah banyak uangnya tetap bekerja, bukan berarti dia miskin. Tapi apa? Minimal mempertahankan kekayaannya, jangan sampai habis, maksimal nambah. Coba tuh para dirut, berapa gajinya? Puluhan juta, ratusan juta. Berhenti nggak kerja sebagai itu? Enggak.
Terus dia bekerja. Kamu masih mencari uang berarti masih miskin ya? Enggak. Dia sudah kekayaannya miliaran. Gajinya itu yang ratusan juta nggak seberapa. Di luar gajinya itu yang lebih gede. Masih mencari kekayaan. Bukan karena miskin tapi ingin menambah. Ini sesuatu yang real, yang nyata, yang logis, yang rasional, yang realistis. Maka orang yang sudah berada di atas syiratal mustaqim, lalu dia berdoa ihdinas syiratal mustaqim, bukan berarti dia jalan hidupnya belum lurus. Bukan berarti masih sesat. Tapi ingin diistiqomahkan di atas jalan yang lurus, maksimalnya ditambah. Ketika orang Yahudi mendengar ayat Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan Allah akan kasih pahala yang mulia di akhirat. Ini kedengaran oleh orang Yahudi, disimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Oh, Allah teh fakir, Allah miskin. Buktinya apa? Butuh pinjaman dari orang. Allah menganjurkan siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Oh, Allah butuh pertolongan manusia, butuh diberi pinjaman oleh manusia, berarti Allah fakir. Maka orang Yahudi menyatakan innallaha faqirun wa nahnul aghniya. Allah itu fakir, kami kaya. Kami mau memberikan pinjaman. Kan orang-orang Yahudi rentenir semua itu. Kerjaannya minjemin uang dengan bunga. Kaya, banyak uang. Allah meminta pinjaman. Jadi Allah miskin, kita mah kaya. Gitu tuh. Kalau ayat Al-Quran yang agung dan mulia difahami oleh orang yang hatinya kotor, dengki, sentimen, bakal pasti ngaco lah gitu ya. Jadi banyak dibantah oleh Allah di dalam ayat itu juga. Oleh Nabi SAW juga diterangkan tentang kekeliruan mereka. Walhasil banyak pihak, baik orang-orang kafir ataupun orang internal kaum muslimin yang terpengaruh oleh pola pikir orang kafir. Sebab banyak orang Islam belajar Islam ke orang kafir di barat. Bisa kebayang kan? Lahirlah pluralisme, lahirlah sekularisme, lahirlah yang liar-liar, yang ngaco-ngaco gitu ya. Orang Islam kemudian memutarbalikan ayat, memahami ayat semau-mau dia, lalu dia menyatakan yuk beragama dengan akal sehat. Sehat menurut dia, sakit menurut Allah SWT. Nah, maka wajib untuk kita bantah, wajib untuk kita bongkar, wajib untuk kita patahkan argumentasinya. Ini pembelaan terhadap agama Allah SWT. Dan ini termasuk di antara salah satu di antara bentuk nasihat kepada Allah SWT. Dan itulah bentuk nasihat yang keempat. Bentuk nasihat yang kelima adalah wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ayyakuna bathan dinallahi fi ibadillah lianna hadha maqamur rusul kullihim fahum du'atun ilallahi yad'una an-nasa ilallahi azza wa jalla. Di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah hendaklah seorang muslim menjadi penyebar agama Allah di kalangan hamba-hamba Allah. Menyebarkan agama Allah ini adalah
jalan hidup para nabi dan para rasul semuanya. Semua nabi, semua rasul adalah duat, da'i, yang menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Setiap umat dikirim satu rasul yang menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi semua taghut. Taghut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Salah satu makna taghut, salah satu bukan satu-satunya. Taghut itu bisa bermakna dukun, bisa bermakna hakim yang tidak menghukum orang dengan aturan Allah, termasuk segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Itu juga taghut. Fir'aun, dia bukan hanya ridho, maksa orang nyembah dirinya. Raja Namrud juga begitu. Raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi juga begitu, ya. Mereka ridho disembah, bahkan maksa orang menyembah dirinya. Taghut itu. Adapun kalau ada makhluk disembah oleh manusia, tapi dia tidak ridho bahkan marah, itu bukan taghut. Seperti Nabi Isa disembah, ya disembah. Beliau ridho? Pastilah tidak ridho. Uzair, Nabi Allah, disembah oleh orang Yahudi, iya. Ridho enggak? Pasti enggak ridho. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya? Ada. Sujud ke kuburannya sekarang ada. Saya bukan kata orang, melihat sendiri orang sujud ke kuburan Nabi SAW di Madinah sana. Apakah beliau ridho? Pasti tidak ridho. Itu bukan taghut. Jadi semua sesembahan selain Allah wajib dijauhi. Wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah, jauhi taghut. Semua rasul menyerukan demikian. Maka berdakwah, mengajak manusia bertauhid kepada Allah, jalan hidup para rasul, termasuk jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh para pengikutku tuh. Oleh karena itulah, maka salah satu bentuk nasihat kita kepada Allah adalah mendakwahkan agama Allah. Dan ada banyak keutamaan mendakwahkan agama Allah ini. Pertama, dakwah ini jalan hidup para nabi, para rasul. Kedua, dakwah ini sebaik-baik ucapan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Kenapa orang yang berdakwah itu dianggap ucapannya terbaik? Sebab mengajak manusia kepada Allah berarti menyampaikan kalamullah, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, dan itu sebaik-baik ucapan. Dalam satu riwayat, fa inna ahsanal hadits kitabullah. Dalam riwayat, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan kitab Allah, sebenar-benar ucapan kitab Allah. Ketika orang menyampaikan wahyu Allah, itu berarti mengatakan sebaik-baik perkataan.
Man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang lebih baik dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, keutamaan kedua dari dakwah. Keutamaan ketiga, dakwah ini merupakan amalan yang melahirkan pahala jariyah. Jari itu ngalir terus sampai kiamat walaupun kita yang sudah mati. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dakwah ini menunjukkan jalan kebaikan. Dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bayangkan kalau yang kita dakwahi 100 orang, lalu 100 orang itu mengamalkan ilmu yang kita dakwahkan, pahala 100 orang itu ngalir ke kita tanpa mengurangi pahala masing-masing mereka sedikit pun. Nggak rugi. Wah, pahala saya nanti untuk guru saya nggak kebagian. Nggak begitu. Pahala kita tetap nggak berkurang sedikit pun. Cuma guru kita memperoleh pahala dari amalan kita. Karena kita beramal ini melalui pelajaran dari guru kita. Begitulah seterusnya. Bayangkan kalau yang kita dakwahi 1000. Apalagi zaman kiwarinya. Kita ngomong sendirian, di hadapan kita nggak ada orang, masuk kamar ceklek, lalu kita ngerekam. Isinya dakwah, isinya pedaran ayat, pedaran hadis. Lalu kita upload melalui internet, didengar oleh jutaan orang di seluruh dunia. Walaupun bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bisa nggak orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia paham ceramah kita? Dengan teknologi sekarang bisa ada aplikasi translator kan ya. Sekarang sudah ada, apalagi nanti orang ngomong apapun, sudah ada aplikasinya, bahasa apapun langsung kita dengar bahasa Indonesianya paham. Bisa. Apalagi nanti ya. Sekarang aja sudah ada aplikasi itu, walaupun tidak semua orang masih belum banyak bagaimana cara mengoperasikannya mungkin. Tapi suatu saat, beberapa tahun yang akan datang, semua orang bisa itu. Sekarang ada tulisan apapun dalam bahasa apapun, cukup dipoto atau cukup di center dengan kamera kita, langsung muncul terjemahannya. Ada kan? Bahkan di beberapa bandara, saya pernah ke suatu saat di bandara, si pekerja di sana itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Inggris, hanya tahu bahasa negara dia. Ngomong itu tidak nyambung. Apa yang dia lakukan? Sebentar, dia ngambil alat, dia ngomong pakai bahasa dia. Apa maksud Anda tadi? Nanya dulu, English atau Indonesia? Indonesia gitu. Dia ngomong pakai bahasa dia, bahasa Turki. Ngomong, langsung keluar terjemahannya. Apa yang Anda maksud tadi? Kita ngomong dalam bahasa Indonesia, dia dengar langsung bahasa Turki. Sudah ada alatnya tuh. Jadi zaman sekarang dakwah ini lebih luas lagi, pahalanya bisa lebih banyak lagi. Inilah keutamaan dakwah yang ketiga. Keutamaan yang keempat dari dakwah adalah selama dakwah kita memperoleh salawat dari Allah, dari para malaikat penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan dari semua makhluk yang ada. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, ini tidak di awal hadis tapi di akhir, kalimat akhir dari hadis ini, karena agak panjang. Di kalimat akhir hadis ini Nabi SAW menyatakan, innallaha
wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di sarang-sarangnya, di lubangnya, dan ikan-ikan yang ada di lautan, memberikan salawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dakwah ini mengajarkan kebaikan. Dapat salawat dari Allah, para malaikat, seluruh makhluk. Kita sering jelaskan, salatullahi ala abdi thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada hamba itu artinya pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat para malaikat adalah istighfar mereka, tarahum mereka kepada orang ini. Selama orang itu mengajarkan kebaikan, para malaikat, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Terus. Dan itu entah berapa triliun makhluk yang bersalawat seperti itu. Malaikat, penghuni langit dan bumi, binatang-binatang bersalawat semuanya. Dikabul oleh Allah. Maka selama dakwah dosa ini berguguran. Rahmat dicurahkan. Selain pahala tentu saja, ya. Lihat betapa menggiurkannya keutamaan dari dakwah. Dan dakwah ini termasuk salah satu bentuk nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dakwah adalah amal baik yang kita lakukan untuk membela agama Allah yang Allah cintai, Allah sukai. Itulah nasihat. Dan Allah janji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, siapa orang yang menolong agama Allah, menolong Allah. Ini ada orang yang mensalahfahami. Kalau kita mengatakan menolong Allah, wah kita menghinakan Allah. Disangkanya Allah itu butuh pertolongan. Kan ada orang yang berbicara dengan kebodohannya seperti itu ya. Wajib kita menolong Allah. Allah yang perintahkan. Lihat surah As-Saff. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Menolong Allah bukan, dan jangan difahami Allah butuh pertolongan, Allah lemah sehingga kita harus menolong, bukan. Tapi menolong Allah maknanya menolong agamanya, dan ini cermin dari segede apa rasa cinta kita kepada Allah dan agamanya. Allahnya tidak akan hina, tidak akan rendah, tidak akan lemah dengan dihina oleh manusia. Enggak, tetap Allahnya agung, mulia, enggak kurang sedikit pun. Tapi rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada agama Allah. Kalau melihat Allah dihina, agamanya dihina, diam saja, tenang. Allah mah agung, enggak perlu dibela juga, pasti dia mau mulia. Enggak ada ghirah, enggak ada rasa cinta. Atau jangankan Allah, orang tua kita kan waktu kecilnya suka siling ejek teman-teman, akhirnya bapaknya ke bawah-bawah kan. Lalu bapak kita dihina. Ketika bapak dihina, bukan berarti bapak otomatis terhina. Bagaimana perasaan kita? Marah, ditonjok tuh teman kita. Bukan berarti menganggap bapak kita lemah, kalah sama dia, tapi cinta kita kepada bapak kita menyebabkan kita marah ketika itu dihina. Coba TNI, kuat nggak? Kuat. Ada Kopassus, ada Kostrat, ada Denjaka, ada Marinir, ada Kopaska, terlatih. Terus peralatan tempurnya luar biasa kuat. Ada yang menghina TNI. Indonesia kuat, punya TNI.
Terus kalau Indonesia dihina, TNI dihina, apa kita bilang tenang, negara kita mah kuat. Kalau kita membela negara, berarti menghina negara. Negara dianggap lemah. Nggak perlu membela negara. Apa begitu? Enggak. Kita membela negara, walaupun kita tahu negara kita kuat, tapi tercermin cinta kita kepada negara, cinta kita kepada TNI. TNI-nya tidak otomatis hina dan lemah dengan dihina oleh orang lain. Enggak. Tapi di mana rasa cinta kita kepada TNI dan negara? Kalau dihina, kita diam saja. Apalagi kepada Allah. Allah dihina, agama kita wajib kita membela. Bukan dengan persepsi Allah lemah, butuh pembelaan dari kita, bukan. Tapi ini refleksi kecintaan, loyalitas kita kepada Allah dan agamanya. Allah menyatakan, kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi menolong agama Allah termasuk bagian dari dakwah. Dan ini termasuk salah satu di antara nasihat kita kepada Allah. Inilah poin pertama, agama ini nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Kedua, agama ini juga nasihat bagi kitab Allah. Apa bentuknya? Nanti kita akan jelaskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan untuk hari Jumat ini seperti biasa, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah di Kota Bandung. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Abu Ihsan di Jakarta. Izin bertanya Ustadz, jika ada seseorang memberikan nasihat kemudian menukil sebuah hadis, namun karena tidak hafal hadisnya, menyampaikan hanya sebatas makna hadisnya. Apakah ini dibolehkan Ustadz? Nasihat ini untuk kebaikan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Bolehkah menyampaikan hadis hanya maknanya karena tidak hafal lafaz aslinya dan tidak hafal terjemahan pas yang lengkap dari hadis itu, tapi kita fahami maknanya secara umum. Baik, bolehkah? Tergantung momennya, momen apa. Kalau momen ketika berceramah kita diminta tapi kita tidak hafal hadisnya, hanya maknanya secara umum kita tahu lalu menyampaikan dengan bahasa kita, maka jangan. Karena itu dalam posisi mengajar atau berdakwah. Tapi kalau umpamanya obrolan ringan dengan teman, ada teman yang tidak tahu tentang sebuah hukum, kita pernah tahu hukum itu dari satu hadis, tapi kita nggak hafal lafadznya, nggak hafal terjemah, tapi makna umum dari hadis itu kita fahami. Boleh kita sampaikan, oh yang pernah saya tahu begitu dan begitu, maknanya secara umum. Atau membantah teman yang pemahamannya keliru, bertolak belakang dengan sebuah hadis yang pernah kita dengar. Hadisnya kita tidak hafal, tapi maknanya secara umum
tahu, boleh kita sampaikan dalam rangka meluruskan pemahaman tersebut. Boleh. Jadi dalam rangka-rangka yang sifatnya doruri, tidak bisa diam kita dari orang tersebut, maka dibolehkan. Tapi kalau dalam rangka sengaja mengajar, sengaja berdakwah, maka jangan, karena untuk mengajar dan dakwah itu adalah wazifah atau peran spesial yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bahan yang layak untuk menyampaikan, ya. Salah satu di antara kesalahan para tulabul ilm diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, minal akhta allati yajibu hadruha, di antara beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul, menjadi narasumber sebelum layak, sebelum memiliki keahlian di bidang tersebut. Jadi sengaja mengajar, sengaja dakwah, jangan. Tapi dalam obrolan ringan di momen-momen kayak tadi, silakan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Hamba Allah di Solok, Sumatera Barat. Baik, silakan Bapak. Saya menanyakan masalah serangga masuk rumah, Ustaz. Katanya. Iya, Pak. Katanya kalau kaki 1000 yang masuk ke dalam rumah itu adalah sebagai alat tunggangan oleh para dukun untuk membiasakan orang rumah tersebut. Apakah benar serangga kaki 1000 atau yang masuk ke rumah itu menjadi tunggangan bagi orang yang santet atau guna-guna, Ustaz? Kemudian serangga-serangga yang masuk seperti lipan yang berbisa itu, Ustaz, apa boleh dibunuh, Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Pertanyaannya. Baik, Ustaz, ulang pertanyaannya, kurang jelas. Baik Ustaz, pertanyaan dari Bapak penanya, hamba Allah di Solok Ustaz, Sumatera Barat, bertanya terkait dengan serangga yang masuk ke dalam rumah Ustaz. Yakni beliau bertanya kaki 1000 yang katanya masuk ke dalam rumah. Beliau mendengar bahwa kaki 1000 itu adalah tunggangannya dukun atau santet, Ustaz. Apakah benar seperti itu? Dan bolehkah membunuh serangga-serangga yang berbahaya yang masuk ke dalam rumah, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Benarkah kalau ada binatang-binatang tertentu seperti kaki 1000, ular, kalajengking, berarti ada santet yang masuk? Karena itu binatang tunggangan dukun. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, bahwa yang wajib harus untuk kita ketahui adalah santet itu bagian dari ilmu sihir. Dan sihir itu benar adanya. Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis yang sahih menerangkan, para ulama juga menegaskan bahwa sihir itu hak benar adanya. Makanya dikenal di zaman Nabi Musa, adanya tukang-tukang sihir yang bisa merubah tali jadi ular. Lalu Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa dengan sesuatu yang bisa mengalahkan semua sihir tersebut. Orang-orang Yahudi ada tukang sihir. Bahkan Nabi SAW pun pernah tersihir. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jangan dipahami dengan akal. Mustahil Nabi kena sihir. Karena Nabi itu dijaga. Allah menyatakan,
illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku baina yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali Rasul yang diridhai, karena Rasul itu selalu bersamai oleh para malaikat di depan dan di belakang, dilindungi. Jadi mustahil kena sihir. Maka dibantah oleh para ulama, kenapa di perang Uhud Nabi luka, giginya sampai retak, bukankah dijaga oleh malaikat? Kenapa Nabi Ayub sampai terkena oleh sentuhan setan sampai badannya sakit-sakit? Bukankah salah seorang nabi beliau dan dijaga oleh malaikat? Jadi yang dimaksud dengan para nabi dijaga oleh para malaikat bukan dengan makna kebal terhadap bacokan, tidak mempan ketika disakiti, bukan. Beliau manusia biasa, bisa berdarah ketika dilukai, bisa sakit hati ketika dihina dan seterusnya, bisa menderita ketika dibuli, iya, manusia biasa. Kalau yang menyakitinya orang, ya kena. Seperti luka, berdarah, seperti tanggal giginya, seperti dilempari dengan besi ketika ke Taif. Iya, terluka berdarah. Iya, itu juga bisa dilakukan oleh bangsa jin melalui aksi sihir. Iya. Nah, tapi hati jiwanya tidak bisa dikuasai oleh syaitan laknatullahi alaih. Ya. Pertama, sihir ada dan santet termasuk salah satu di antara bentuk sihir, dan antinya ada dengan ruqyah syar'iyah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dukun termasuk tukang sihir menggunakan alat-alat sihir dengan beragam. Ada bukhul, benda-benda mati, ada juga binatang-binatang. Mungkin saja seperti kalajengking, ular termasuk alatnya, mungkin, wallahu a'lam. Tapi tidak setiap binatang yang suka dijadikan alat tukang sihir itu adalah alat sihir, enggak. Betapa seringnya ke rumah kita ada kaki 1000 dan ketika kita usir enggak apa-apa. Ada ular, mungkin ularnya ular beneran, bukan alat sihir, sering seperti itu. Atau ada kalajengking di Selacau, suka ada tuh kalajengking. Ke rumah saya pernah ada, ke rumah ikhwan-ikhwan juga ada, tapi itu bukan alat sihir. Jadi intinya, tidak semua binatang-binatang yang masuk ke rumah kita yang biasa dijadikan alat sihir adalah tunggangan ahli sihir atau dukun, tidak semestinya. Ya, boleh nggak kita bunuh? Boleh, bahkan diperintahkan kalau itu membahayakan, seperti ular. Kalau dibiarkan, matuk. Bahkan ketika kita sholat, lalu ada ular, bunuhlah di tengah-tengah sholat kita tanpa membatalkan sholat kita. Tanpa ngomong, boleh ngambil tongkat yang ada di dekatnya, kita pukulkan, tidak membelakangi kiblat, tidak ngomong, dan lanjutkan sholatnya. Ya, itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Begitu juga binatang sejenis yang berbisa, baik itu kalajengking, tarantula, atau binatang-binatang yang berbisa lain, yang bila dibiarkan bisa menggigit lalu memberi madarat, bisa mati orang. Karena itulah maka Nabi tidak menyatakan selesaikan dulu sholatmu lalu bunuh, enggak. Atau keburu matuk kalau dibiarkan menyelesaikan sholat. Walaupun dalam keadaan sholat, pukul, bunuh, tanpa membatalkan sholatnya. Iya. Jadi ada perintah membunuh binatang yang kira-kira akan membahayakan manusia tanpa harus meyakini bahwa itu adalah tunggangan tukang sihir atau tukang dukun. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ahmad Bastian di Jakarta. Pertanyaan Ustadz, apakah dakwah itu harus selalu disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut Ustadz?
Dan apakah dibolehkan juga dalam berdakwah mengkritik pemerintahan yang zalim, Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertama, apakah dakwah selalu lemah lembut? Hukum asal dakwah ya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Coba lihat. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah atau dengan pengajaran yang baik. Atau berdebat juga dengan cara yang baik. Lihat, semuanya diembel-embeli dengan kata-kata baik. Berdebat dengan baik, memberi pengajaran dengan baik, mengajak dengan hikmah. Hukum asal seperti itu. Tapi di momen tertentu boleh dengan suara lantang keras. Nabi SAW kalau khutbah seperti komandan yang memberi perintah atau peringatan. Itu musuh menyerang, itu musuh menyerang. Suaranya tinggi, wajahnya memerah. Itu lembut enggak? Enggak lembut. Kasar? Enggak kasar. Cuma keras. Harus dibedakan suara keras dengan kasar. Isinya tidak kasar. Tidak berupa celaan, tidak berupa makian, tidak berupa hinaan, tidak berupa menyudutkan orang. Jadi kesalahan banyak orang mengambil dalil Nabi kalau khutbah itu sampai merah, dijadikan dalil bolehnya menghina pihak lain, bolehnya mencela, bolehnya membuli, mengata-ngatai. Beda. Tidak ada pihak yang tersinggung dengan isinya. Suaranya tinggi, iya. Dan itu berbeda antara tidak bertolak belakang antara lemah lembut dengan suara tinggi atau suara keras. Nah, jadi harus dibedakan. Jadi umumnya ya lemah lembut, tapi dalam momen tertentu seperti khutbah silakan suaranya tinggi, tapi tidak mengandung celaan, tidak mengandung hinaan kepada pihak lain, apalagi kepada pribadi dengan menyebut namanya. Tidak sama sekali ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di momen tertentu dakwah ya harus berupa apa? Ucapan yang memang keras atau tindakan yang keras. Contoh seperti tadi. Ada seorang sahabat senior yang imannya menjadi contoh bagi para mu'allaf memakai cincin emas. Dibanting oleh Nabi SAW cincinnya tuh. Keras nggak? Keras. Momennya pas. Ada Nabi SAW melihat ada orang yang berwudu. Ini senior sahabat. Ternyata tumitnya ada yang tidak terbasuh. Beliau dengan suara keras menyatakan, "Fawailul lil aqabi minan nar." Celaka, terkena sentuhan api neraka tuh. Tumit-tumit yang tidak tercuci. Beliau suaranya keras. Karena apa? Ini tidak layak dilakukan oleh sahabat senior, nanti khawatir menjadi contoh bagi para mu'alaf yang baru masuk Islam. Di momen tertentu, iya. Lihat, Nabi SAW menyatakan, "Murru auladakum idza balagha sab'a sin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin." Perintahkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Perintah dulu. Lemah lembut. Pukul mereka. Kalau 10 tahun masih nggak mau sholat. Ini keras apa lembut? Keras. Tapi timingnya pas. Penyebabnya juga pas. Bahkan Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan, "Kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah." Mereka, para orang tua kami, maksudnya para sahabat. Imam Az-Zuhri itu tabi'in. Para orang tua kami suka memukul kami karena kami melanggar janji atau amanah, padahal kami baru usia 6 atau 7 tahun. Dipukul. Keras nggak? Keras. Tapi momennya pas, timingnya pas, penyebabnya pas ya. Jadi ada momen tertentu yang harus bertindak keras. Lihat Al-Quran surah 34. Surah 4, surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna
fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna. Wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan kenusyuzannya mereka akan durhaka, maka beri pelajaran, nasihat dengan lemah lembut. Kalau nggak nurut, pisah tempat tidur, jangan ditanya, jangan disapa. Nggak nurut juga, pukul mereka. Boleh laki-laki memukul istrinya kalau tahapannya memang sudah mengharuskan sampai pada level demikian. Tapi nggak boleh memukul wajah, nggak boleh menimbulkan bekas. Kena undang-undang KDRT dong? Tidak. Karena kalau memukul, dilaporkan ke polisi, nanti polisi nanya, mana bukti kamu dipukul? Dilihat, tidak ada tapak, tidak ada bekas. Tidak ada memar, tidak ada luka, tidak ada bekas jari, nggak bisa diproses. Yang bisa diproses kalau, betul lebam, betul sampai berdarah, betul sampai ada telapak jarinya, itu baru bisa diproses, ya. Jadi lihat, sikap keras dalam mendidik, dalam berdakwah, kadang diperlukan di momen-momen tertentu, tapi secara umum dakwah hendaklah dilakukan dengan sebaik-baik cara, dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Berdebat pun harus dengan cara yang baik. Hindarkan celaan, hinaan, makian, atau menyudutkan, membuli pribadi atau golongan tertentu, karena itu bertolak belakang dengan etika dakwah, ya. Inilah kajian kita di sore hari, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan sore hari ini langsung dari kota Bandung, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhwah. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.